Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial analisis deret waktu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi pengujian akar unit. Stasioneritas suatu data sangat penting dalam penggunaan analisis data yang berbentuk time series atau deret waktu. Suatu data deret waktu atau time series dikatakan stasioner jika memiliki rata-rata, varians dan kovariannya yang konstan terhadap waktu. Begitu pula sebaliknya, suatu data dikatakan tidak stasioner apabila tidak memenuhi salah satu kondisi tersebut. Kondisi stasioner tersebut biasanya diikuti oleh nilai residual yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi tertentu atau dikatakan dengan white noise. Dalam statistik dan ekonometrik, uji stasioneritas yang populer digunakan adalah uji akar unit atau unit root test. Uji yang biasa digunakan adalah uji augmented Dickey-Fuller. Namun, juga terdapat uji lain yang dapat digunakan dalam pengujian akar unit, yaitu uji Phillips-Perron. Keduanya mengindikasikan keberadaan akar unit sebagai hipotesis nol. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pengujian akar unit dengan menggunakan uji augmented Dickey-Fuller. Misalkan terdapat model deret waktu YT sama dengan Rho dikali YT kurang 1 ditambah UT. Apabila koefisien YT kurang 1 Rho adalah 1 atau sama dengan 1, dalam arti hipotesis diterima, maka variabel mengandung unit root dan bersifat non-stasioner. Untuk mengubah tren yang bersifat non-stasioner menjadi stasioner, dilakukan pembedaan pertama atau dikatakan sebagai first difference. Dengan bentuk model, delta YT sama dengan Rho dikurang 1 dikali YT dikurang YT kurang 1. Koefisien Rho akan bernilai 0 dan hipotesis akan ditolak sehingga model menjadi stasioner. Adapun hipotesis yang digunakan pada pengujian augmented Dickey-Fuller adalah H0 Rho sama dengan 0 atau tidak terdapat unit roots. Dengan kata lain, variabel Y tidak stasioner. Adapun hipotesis yang digunakan pada pengujian augmented Dickey-Fuller adalah H0 Rho sama dengan 0 atau terdapat unit roots. Dengan kata lain, variabel Y tidak stasioner. Dengan H1, Rho tidak sama dengan 0 atau tidak terdapat unit roots. Dengan kata lain, variabel Y stasioner. Kriteria penolakan H0 apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat akar unit atau variabel Y bersifat stasioner. Agar lebih memahami materi yang kita jelaskan tadi, sekarang kita akan melihat contoh pengujian akar unit dengan uji augmented Dickey-Fuller menggunakan software R. Di sini terdapat data curah hujan Kota Banda Aceh tahun 2013. Data tersebut terdiri dari 12 bulan dengan curah hujan pada kolom kedua. Sekarang kita akan buka software R. Baiklah, sekarang halaman R sudah terbuka di PC kita. Sebelumnya, kita harus menginput data terlebih dahulu. Copy data yang ada di komputer. Kemudian, gunakan sintak berikut untuk menginput dalam software R. Di sini kita menggunakan sintak read.dlim. Baiklah, sekarang kita akan melihat datanya. Nah, di sini terdapat data curah hujan yang kita jelaskan tadi, yang terdiri dari 12 bulan. Baiklah, sekarang kita akan melihat plot data curah hujan di sini. Untuk lebih memudahkan, data curah hujan akan kita simpan dengan nama hujan. Sintaknya sebagai berikut.
Baiklah, sekarang data curah hujan sudah kita ambil dan kita simpan dengan nama hujan. Baiklah, sekarang kita akan melihat plot dari data curah hujan dengan sintaks sebagai berikut. Nah, ini merupakan plot data curah hujan di mana garis yang melintang adalah variabel bulan dan garis bujur adalah variabel curah hujan. Berdasarkan plot data curah hujan, dapat dilihat pola dari data. Secara visualisasi dapat dilihat bahwa data masih berfluktuasi dan dapat disimpulkan bahwa data masih belum stasioner. Untuk melihat kestasioneran suatu data secara statistik, kita akan melihat dengan pengujian akar unit. Di sini kita menggunakan pengujian augmented decay Fuller. Nah, sintak yang harus kita gunakan adalah ADF test seperti berikut. Akan tetapi sebelumnya kita harus memanggil library T-series terlebih dahulu. Nah, sekarang library-nya sudah terpanggil. Sekarang kita dapat melihat pengujian akar unit menggunakan sintak adf.test. Nah, berdasarkan output dari adf.test, dapat kita lihat bahwa nilai p-value adalah sebesar 0,8404, di mana nilai ini akan lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Dengan hipotesis alternatif, yaitu data stasioner, dapat disimpulkan bahwa data belum stasioner karena memiliki nilai p-value yang lebih besar dari alfa. Oleh karena itu, kita harus melakukan pembedaan pertama terhadap data atau first differencing. Nah, kita dapat menggunakan sintak diff, yaitu diff dalam kurung hujan dengan differences sama dengan 1. Nah, nama differencing ini akan kita beri nama dengan diff 1. Nah, baiklah, sekarang kita akan menguji akar unit dari data differencing yang pertama menggunakan sintak adf.test. Nah, setelah kita lakukan pembedaan pertama, dapat dilihat bahwa nilai p-value di sini adalah sebesar 0,5624. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data juga masih belum stasioner karena memiliki nilai p-value yang lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga kita harus melakukan pembedaan yang kedua. Nah, berikut adalah sintaknya. Sekarang kita akan melihat pengujian menggunakan data differencing yang kedua. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai p-value juga masih lebih besar dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,7606. Jadi dapat disimpulkan bahwa data masih belum stasioner, sehingga kita akan melakukan differencing yang ketiga. Nah, di sini setelah kita lakukan differencing yang ketiga, untuk ketiga kalinya, data juga masih belum stasioner. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai p-value yang semakin besar, yaitu 0,9805. Jika dibandingkan dengan alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data masih belum stasioner. Kita lakukan differencing yang keempat. Nah, setelah kita lakukan differencing yang keempat, di sini dapat kita lihat bahwa nilai p-value yaitu sebesar 0,01 dengan keterangan bahwa p-value lebih kecil dari nilai yang ditampilkan di sini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner karena memiliki p-value yang kurang dari alfa 0,05. Nah, begitulah cara pengujian akar unit dengan augmented decay Fuller. Sehingga data yang ditampilkan tadi yang semula tidak stasioner dapat kita uji menggunakan akar unit sehingga kita dapat membuat data tersebut menjadi stasioner. Sekian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.